Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serina Nur Aliza dari kelompok 5 Ekonomi Mikro akan menjelaskan hasil diskusi analisis laporan keuangan PT Sepatu Bata Indonesia dengan rekan-rekan saya. Ada Anissa Adawiyah yang akan menjelaskan rasio likuiditas, Anissa Nur Asyah yang akan menjelaskan rasio leverage, Restu Nur Aini yang akan menjelaskan rasio aktivitas, Rangga Bari Utama dan Lanang Sani Fauzan yang akan menjelaskan rasio profitabilitas, dan Adam Magfira yang akan menjelaskan kesimpulan analisis laporan keuangan PT Sepatu Bata Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sejarah PT Sepatu Bata Indonesia. PT Sepatu Bata adalah produsen sepatu Indonesia yang bergerak dalam pembuatan, impor, ekspor, dan distribusi sepatu kulit, kasual, sepatu olahraga, sendal, dan sepatu khusus untuk industri. PT Sepatu Bata di Indonesia didirikan pada tanggal 15 Oktober 1939. Perusahaan ini berada di dua tempat, yaitu di Kalibata dan Medan. Keduanya menghasilkan 7 juta pasang alas kaki dalam setahun yang terdiri dari 400 model sepatu yang berbeda-beda. Sebelum tahun 1978, status Bata di Indonesia adalah perusahaan penanaman modal asing, sehingga dilarang menjual langsung ke pasar. Bata menjual melalui para penyalur khusus dengan sistem konsinyasi. Pada tanggal 1 Januari 1978, saat izin Bata dipindahkan kepada mereka dan PT Sepatu Bata menjadi perusahaan penanaman modal dalam negeri. Dan sampai saat ini, PT Sepatu Bata bekerja sama untuk membangun hubungan jangka panjang dengan supplier dan distributornya. Sekian penjelasan singkat sejarah dari PT Sepatu Bata Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, yang pertama ada rasio likuiditas. Nah, pada rasio likuiditas ini terdapat 3 rasio lagi, yaitu current rasio, quick rasio, dan cash rasio. Nah, pada kali ini yang pertama saya akan membacakan hasil dari perhitungan current rasio pada PT Sepatu Bata dari tahun 2015 sampai 2019. Yang pertama, current rasio. Nah, sebelum saya membacakan hasil kesimpulannya, baiknya kita harus mengetahui rumus dari current rasio ini, yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, kita langsung saja ke hasil dari current rasio pada tahun 2015, yaitu sebesar 247,09%. Lalu pada tahun 2016 naik lagi menjadi 257,01%. 2017 mengalami kenaikan lagi, yaitu sebesar 271,45%. 2018 mengalami kenaikan lagi, yaitu sebesar 295,29%. Lalu pada tahun terakhir, yaitu tahun 2019, current rasio pada PT Sepatu Bata ini mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,03%. Nah, adanya penurunan ini diakibatkan beberapa aktivitas yang ada pada aktiva lancar dan kewajiban lancar pada PT Sepatu Bata tahun 2019. Nah, lalu jika dirata-ratakan 5 tahun terakhir ini, current rasio pada PT Sepatu Bata yaitu sebesar 214,174%. Nah, sebenarnya current rasio mereka ini dan sudah kondisi keuangannya dalam kondisi keuangan baik, karena rata-rata rasio industri pada current rasio itu sebesar minimal 200%. Nah, sedangkan PT Sepatu Bata selama 5 tahun terakhir ini sudah jika diratakan menjadi 214,174%. Jadi keadaan keuangan perusahaan pada 5 tahun terakhir, yaitu 2015 sampai 2019,
mengalami dan dalam keadaan yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu quick ratio. Nah, pada PT Sepatu Bata, quick ratio ini jika dirata-ratakan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 yaitu quick rasionya ialah 107,76%, di mana pada tahun 2015 quick rasionya ialah 113,1%, kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 100,6%, lalu naik lagi pada tahun 2017 sebesar 101,2%, lalu turun sedikit pada tahun 2015 menjadi 101,1%, lalu naik lumayan begitu pesat pada tahun 2019 sebesar 122,8%. Nah, naik turunnya ini terjadi karena persediaan yang mengalami kenaikan serta penurunan. Nah, jika dilihat dari rata-rata rasio industri, menurut Kasmir pada tahun 2008 yaitu quick ratio ini 150%. Nah, lalu jika kita lihat dari hasil rata-rata quick ratio 5 tahun terakhir pada PT Sepatu Bata ini, mereka tidak mencapai minimal dari rata-rata industri, yaitu mereka hanya rata-ratanya tadi 107,76. Jadi pada 5 tahun terakhir ini yaitu 2015 sampai 2019 keadaan keuangan perusahaan pada PT Sepatu Bata ini dalam keadaan kurang baik. Baiklah, yang ketiga ialah cash ratio. Rumus cash ratio sebenarnya ada banyak, namun saya menggunakan salah satunya yaitu kas dan setara kas dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Nah, sudah dihitung rata-rata cash ratio PT Sepatu Bata selama 5 tahun terakhir ini yaitu sebesar 6,26%. Nah, yang dimana pada tahun 2015 ini cash ratio-nya sebesar 15,3%. 2016 sebesar 2,7%, lalu naik menjadi 6,3% pada tahun 2017, kemudian turun lagi pada tahun 2018 menjadi 2,4%, lalu naik lagi pada tahun 2019 menjadi 4,6%. Nah, penurunan yang terjadi ini diakibatkan karena jumlah kas dan setara kas yang mengalami penurunan dan kenaikan pada setiap tahunnya. Lalu menurut Kasmir 2008 standar industri rasio kas sebesar 50%, sehingga dapat dilihat dari hasil dari cash ratio 5 tahun terakhir pada PT Sepatu Bata ini hanya 6,26%. Jadi keadaan keuangan 5 tahun terakhir ini mereka keadaannya tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu rasio leverage atau yang biasa disebut solvabilitas. Rasio leverage atau solvabilitas adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti pembayaran bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang, dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Hutang jangka panjang biasanya didefinisikan sebagai kewajiban yang membayar jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Hitungan rasio leverage yang pertama yaitu debt to equity dengan rumus debt to equity sama dengan total utang dibagi modal dikali 100%. Kelompok kami menganalisis laporan keuangan selama 5 tahun, yaitu dari 2015 sampai 2019, yaitu dengan nominal tahun 2015 45,3%, tahun 2016 44,4%, tahun 2017 41,48%, tahun 2009 37,6%, dan tahun 2009 sebanyak 32,1%. Perhitungan kedua yaitu debt to asset ratio.
Debt to asset ratio adalah rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dapat menanggung hutang yang dimiliki korporasi tersebut. Apabila hasil dari debt to asset ratio tinggi, maka semakin tinggi risiko perusahaan dalam melunasi kewajibannya. Debt to ratio memiliki rumus debt to ratio sama dengan total utang dibagi total aset dikali 100%. Menurut perhitungan kami, di debt to ratio ini dari tahun 2015 sampai 2019 yaitu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Terlihat pada tahun 2015 yaitu sebesar 31,1%, tahun 2016 sebesar 30,7%, tahun 2017 sebesar 29,5%, tahun 2018 27,3%, dan tahun 2019 sebesar 24,3%. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Rasio ini terdiri dari 5 macam. Yang pertama ada gross profit margin. Gross profit margin merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Rumusnya, total laba kotor dibagi dengan penjualan atau pendapatan. Untuk laporan tahunan perusahaannya, tahun 2015 sebesar 39,5%, 2016 sebesar 43,2%, 2017 44,5%, 2018 10,7%, dan 2019 sebesar 47,9%. Yang kedua ada net profit margin. Rasio ini menyatakan keuntungan dari operasi bisnis sebagai persentase dari pendapatan atau penjualan bersih. Rumusnya adalah total laba bersih dibagi total penjualan atau pendapatan. Untuk laporan tahunan perusahaannya, pada tahun 2015 sebesar 12,6%, 2016 4,22%, 2017 4,92%, 2018 7,36%, dan 2019 sebesar 2,52%. Yang ketiga ada return of asset. Return of asset adalah salah satu jenis rasio yang mampu menilai kemampuan perusahaan dalam hal memperoleh laba dari aktiva yang digunakan. Untuk rumusnya adalah bersih dibagi total aset. Laporan tahunan perusahaannya pada tahun 2015 sebesar 16,3%, 2016 0,52%, 2017 4,47%, 2018 7,75%, dan 2019 sebesar 2,72%. Yang keempat yaitu return on investment. Return on investment merupakan tolak ukur keuntungan bisnis paling tepat dengan mengetahui tingkat pengembalian investasi. Segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Kami menggunakan rumus return on investment, yaitu total penjualan dikurangi investasi dibagi investasi dikali 100%. Jika dilihat tahun 2015, PT Sepatu Bata menghasilkan 10,1%, tahun 2016 menghasilkan minus 73,6%, tahun 2017 menghasilkan minus 18,6%, tahun 2018 menghasilkan minus 24%, dan tahun 2019 menghasilkan 22,8%. Dapat ditarik kesimpulan dari tahun 2015 hingga tahun 2019 ROI-nya menurun. Yang kelima yaitu return on equity. Return on equity merupakan perhitungan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor. Kami menggunakan rumus return on equity, laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas dikali 100%. Kita lihat tahun 2015 PT Sepatu Bata menghasilkan 23,7%, tahun 2016 menghasilkan 7,58%, tahun 2017 menghasilkan
6,63%, tahun 2018 menghasilkan 10,7%, dan tahun 2019 menghasilkan 3,59%. Dapat ditarik kesimpulan, dari tahun 2015 hingga tahun 2019, return on equity menurun untuk PT Sepatu Bata. Mungkin itu saja untuk pembahasan rasio profitabilitas. Terima kasih. Yang pertama ada rasio likuiditas. Standar industri pada umumnya ada di angka 200%, sedangkan di PT Sepatu Bata ini mengalami 214,174%. Jadi bisa dikatakan kinerja perusahaannya dalam keadaan baik. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Dari tahun ke tahun utang aktifanya mengalami penurunan. Yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio ini mengalami kenaikan dan penurunan. Bisa disimpulkan dari tahun ke tahun rasio profitabilitas dari PT Sepatu Bata ini dalam keadaan baik juga. Dan yang terakhir, yang keempat, ada nilai dari rasio aktivitas, yaitu untuk nilai average collection period-nya sebanyak 14,3 hari. Artinya bisa disimpulkan bahwa perusahaan ini dalam keadaan baik. Baik teman-teman, itulah pemaparan hasil analisis laporan keuangan untuk PT Sepatu Bata dari kelompok 5. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mengerjakan soal.